Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Ibu Prof. Novi selaku pengampu mata kuliah Teori Manajemen Pendidikan, rekan-rekan calon magister pendidikan administrasi pendidikan yang saya cintai. Izinkan saya untuk mempresentasikan makalah yang akan saya bawakan. Nama saya Muhammad Sabir, nomor induk mahasiswa 7075250002. Tugas atau makalah dengan judul Kepala Sekolah, Kompetensi dan Profesional, Efektif dan Efisien Kerja, Manajemen Personalia, Komunikasi dan Manajemen Konflik, dan Pengambilan Keputusan dengan Pemecahan Masalah. Terbelakang, kepala sekolah merupakan aktor kunci dalam penentuan mutu dan keberhasilan sebuah lembaga pendidikan. Perannya tidak hanya sebatas sebagai administrator, melainkan sebagai pemimpin atau leader yang harus memastikan seluruh sumber daya manusia dan operasional sekolah bergerak sinergis menuju tujuan pendidikan. Tantangan pendidikan modern menuntut kepala sekolah untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme diri, serta memfasilitasi pengembangan staf secara berkelanjutan. Profesionalisme ini menjadi modal utama untuk mewujudkan sistem kerja yang efektif, mencapai target, dan efisien penggunaan sumber daya optimal. Aspek krusial lainnya adalah manajemen personalia yang sehat. Dalam organisasi sekolah, dinamika interaksi antar individu memerlukan kemampuan kepala sekolah dalam membangun komunikasi yang terbuka, mengolah konflik menjadi energi positif, dan memimpin proses pengambilan keputusan dengan pemecahan masalah atau problem solving yang rasional dan kolaboratif. Keterampilan ini menjamin stabilitas internal dan produktivitas guru serta tenaga kependidikan, mengingat kompleksitas tugas tersebut. Makalah ini disusun untuk menganalisis secara mendalam bagaimana peran kepala sekolah sebagai manajer dan pemimpin dapat mengintegrasikan ketiga dimensi utama ini: profesionalisme, efektivitas kerja, dan manajemen personalia, dan mencapai kinerja sekolah yang optimal. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam makalah ini adalah: pertama, bagaimana kepala sekolah mengimplementasikan dan mengembangkan kompetensi dan profesionalisme staf di sekolah. Dua, bagaimana peran kepala sekolah dalam menciptakan budaya kerja yang efektif dan efisien. Bagaimana strategi kepala sekolah dalam menjalankan manajemen personalia yang meliputi aspek komunikasi, manajemen konflik, dan pengambilan keputusan berbasis pemecahan masalah. Tujuan penulisan makalah ini berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan. Rumusan masalah dalam makalah ini adalah: bagaimana kepala sekolah mengimplementasikan dan mengembangkan kompetensi dan profesionalisme staf di sekolah. Bagaimana peran kepala sekolah dalam menciptakan budaya kerja yang efektif dan efisien. Bagaimana strategi kepala sekolah dalam menjalankan manajemen personalia yang meliputi aspek komunikasi, manajemen konflik, dan pengambilan keputusan yang berbasis pemecahan masalah. Kajian teori. Konsep kompetensi kepala sekolah. Menurut Mulyasa, tahun 2013, kepala sekolah yang efektif harus menguasai 5 dimensi: kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan kompetensi sosial. Kompetensi ini wajib dipenuhi karena kepala sekolah atau kepsek adalah penentu arah sekaligus manajemen mutu sekolah. Robis dan Coulter tahun 2017 mendefinisikan kompetensi manajerial sebagai perpaduan dari keterampilan konseptual berpijak strategis, keterampilan interpersonal bekerja dengan orang lain, dan keterampilan teknis tentang kurikulum. Menguasai bidang kerja spesifik. Bagi kepsek, keterampilan teknis merupakan
pemahaman mendalam tentang kurikulum dan pedagogi. Peningkatan profesionalisme staf. Profesionalisme staf guru dan tenaga pendidikan dalam hal ini adalah tuntutan mutlak untuk mencapai mutu pendidikan. Menurut UNO tahun 2017, profesionalisme guru dicirikan oleh dedikasi otonomi dalam bekerja dan berorientasi pada pelayanan atau servis kepala sekolah. Berperan sebagai fasilitator yang menciptakan iklim kerja di mana guru merasa didukung untuk berotonomi dalam mengembangkan metode pengajaran terbaik. Salis pada tahun 2014 dalam konteks manajemen sekolah menekankan bahwa Kepsek harus menerapkan manajemen kinerja, performa manajemen yang berkelanjutan, bukan hanya evaluasi tahunan. Hal ini mencakup pelatihan in-service training, coaching, dan mentoring untuk memastikan pengembangan profesionalisme guru berjalan secara terarah dan terukur. Kinerja operasional, efektif dan efisien kerja, kepemimpinan Kepsek yang suka ditandai kepemimpinan Kepsek yang sukses ditandai oleh kemampuan mencapai tujuan efektivitas dengan pengorbanan sumber daya yang seminimal mungkin atau efisiensi. Satu, efektivitas kerja menurut Drucker dalam Gibson 2012, efektivitas adalah sejauh mana tujuan telah mencapai dalam konteks sekolah ini berarti fokus pada doing the right this, melakukan hal-hal yang benar. Stoner, Freeman, dan Gibser 2016 mengungkapkan bahwa menambahkan bahwa efektivitas organisasi pendidikan juga mencakup adaptabilitas, kemampuan sekolah menyesuaikan diri dengan perubahan eksternal, dan kepuasan stakeholder, siswa, orang tua, dan masyarakat. Kepsek efektif selalu mengaitkan setiap kegiatan operasional langsung dengan tujuan utama sekolah. Efisien kerja. Hansen dan Bowen tahun 2017 mendefinisikan efisiensi sebagai hubungan antara output dan input untuk memaksimalkan hasil dengan biaya minimum. Ini berarti fokus pada doing this right, melakukan hal-hal dengan benar. Menurut Mitzberg tahun 1923 menyatakan bahwa peran Kepsek sebagai manajer harus mencakup alokasi sumber daya secara cerdas. Efisiensi Kepsek terlihat dari kemampuan mengurangi birokrasi yang tidak perlu, mengoptimalkan beban kerja guru agar tidak terjadi overload, dan memanfaatkan teknologi digital untuk mengurangi penggunaan kertas dan waktu administrasi. Manajemen personalia interpersonal dan pengambilan keputusan. Manajemen personalia oleh Kepsek merupakan fungsi interpersonal yang bertujuan menjaga motivasi, kolaborasi, dan kinerja staf melalui komunikasi, pengolahan konflik, dan pengambilan keputusan. Komunikasi dalam kepemimpinan menurut Gibson, Ivancevich, dan Donnelly tahun 2012 menyatakan bahwa komunikasi yang efektif adalah salah satu persyaratan utama keberhasilan manajemen komunikasi. Kepsek harus pertama, fungsi informasi, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada staf. Fungsi motivasi, menggunakan komunikasi untuk memperjelas tujuan dan memberikan pengakuan atas kinerja yang baik dalam bentuk reward. Robin dan Judge tahun 2017 menekankan pentingnya mendengarkan active listening bagi seorang pemimpin. Mendengarkan aktif manajemen menjamin bahwa Kepsek memahami sepenuhnya masalah yang dihadapi staf sebelum merespon, sehingga menumbuhkan rasa empati dan kepercayaan. Yang kedua, manajemen konflik. Menurut Kreitner dan Knitsch 2014, manajemen konflik adalah usaha untuk menangani dan menyelesaikan ketidakcocokan yang
yang muncul dalam organisasi. Kepsek harus membedakan antara satu, konflik disfungsional, destruktif, menghambat kinerja harus dihindari atau diselesaikan dengan cepat. Konflik fungsional atau konstruktif, mendukung tujuan kelompok, misalnya perdebatan sehat mengenai metode pengajaran terbaik. Menurut Stephen Covey 2004 melalui prinsip win-win solution, prinsip sinergi, menekankan bahwa Kepsek harus memfasilitasi dialog yang berorientasi pada solusi bersama, bukan dominasi, agar konflik berakhir dengan peningkatan komitmen. Pengambilan keputusan dengan pemecahan masalah atau problem solving, kepala sekolah secara rutin dituntut untuk mengambil keputusan strategis yang didahului oleh proses pemecahan masalah. Simon tahun 1960 memaparkan bahwa salah satu pakar pengambilan keputusan mengusulkan model rational decision making model. Model ini menyarankan Kepsek untuk mengikuti langkah-langkah logis. Satu, menentukan tujuan. Dua, mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, mengembangkan alternatif. Empat, mengevaluasi setiap alternatif berdasarkan kriteria yang jelas. Dan lima, memilih solusi yang optimal. Terry juga mendefinisikan pemecahan masalah sebagai proses yang melibatkan identifikasi masalah, pengembangan solusi, dan implementasi. Kepsek perlu menerapkan proses ini secara partisipatif untuk memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi dan dukungan dari guru sehingga mengurangi resistensi selama implementasi. Metode penelitian. Satu jenis penelitian ini merupakan studi pustaka, library share, atau kajian teoritis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama kajian adalah mendeskripsikan, menganalisis, dan memahami secara mendalam peran kepala sekolah dalam dimensi-dimensi yang kompleks atau kompetensi profesional, efektivitas, efisiensi, dan manajemen interpersonal, bukan menguji hubungan antara variabel secara statistik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi pustaka ini adalah dokumentasi atau pencatatan pustaka. Pembahasan. Peningkatan kompetensi profesionalisme staf. Satu, peran Kepsek sebagai pengembang profesional. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme staf di sekolah secara fundamental bergantung kepada kepala sekolah sebagai pemimpin instruksional. Implementasi yang efektif melibatkan identifikasi kebutuhan. Kepsek harus secara aktif melakukan supervisi akademik untuk mengidentifikasi kesenjangan kompetensi guru, need assessment. Fasilitas pengembangan berdasarkan identifikasi. Kepsek memfasilitasi program pengembangan berkelanjutan, continuous professional development, seperti mengaktifkan komunitas belajar atau kombel di sekolah sebagai wadah berbagi praktek baik. Mendorong guru untuk mengikuti pelatihan, seminar, atau melanjutkan studi yang selaras dengan pandangan UNO tahun 2017 mengenai pentingnya otonomi dan self-development guru. Model peran role model. Profesionalisme Kepsek sendiri dalam mengelola waktu dan administrasi berfungsi sebagai teladan, di mana perilaku Kepsek yang kompeten secara tidak langsung memotivasi staf. Dua, implementasi manajemen kinerja. Kepsek perlu menerapkan manajemen kinerja, performance management. Hal ini bukan sekedar menilai tetapi memberikan umpan balik konstruktif dan pendamping, coaching, dan mentoring secara berkala. Pendekatan ini memastikan bahwa pengembangan profesionalisme guru terarah dan berdampak langsung pada peningkatan mutu pembelajaran. Penciptaan budaya kerja efektif dan efisien. Pembahasan ini menganalisis peran Kepsek dalam
penyelarasan efektivitas, pencapaian tujuan, dan efisiensi, optimalisasi sumber daya. Sejalan dengan prinsip Drucker dalam Gibson 2012 dan Hansen dan Moen 2017, pertama keseimbangan efektivitas dan efisiensi, kepemimpinan Kepsek yang sukses adalah yang mampu mengimbangkan doing the right this efektivitas dengan doing this right efisiensi. Fokus efektivitas Kepsek memastikan bahwa seluruh kegiatan mulai dari rapat hingga kegiatan ekstra berkontribusi langsung pada visi dan misi sekolah serta standar kompetensi lulusan. Hal ini meminimalkan kegiatan yang bersifat seremonial tanpa dampak substantif. Fokus efisiensi merujuk pada analisis Mitzberg tahun 1973. Kepsek harus berperan sebagai alokator sumber daya yang cerdas. Praktiknya meliputi delegasi yang jelas, menerapkan pembagian tugas dan wewenang, delegasi yang didasarkan pada kompetensi staf, menghindari pekerjaan ganda, redundansi yang boros waktu dan tenaga, simplifikasi prosedur, menyederhanakan alur birokrasi dan administrasi dengan memanfaatkan teknologi, misalnya sistem pelaporan digital, untuk menghemat waktu kerja produktif guru. Pengaruh budaya organisasi. Kepsek wajib menanamkan budaya akuntabilitas dan produktivitas. Ketika staf memahami bahwa efisiensi adalah nilai kolektif, mereka akan secara praktik mencari cara kerja yang lebih cepat dan hemat sehingga tujuan sekolah dapat tercapai secara optimal. Strategi manajemen personalia interpersonal. 1. Komunikasi sebagai fondasi kepercayaan. Implementasi komunikasi Kepsek harus menuju pada prinsip Robin dan Judge. Tahun 2017 mendengarkan aktif dan Gibson dan kawan-kawan 2012 fungsi motivasi. Keterbukaan dan transparansi Kepsek harus menciptakan saluran komunikasi yang memungkinkan informasi penting mengalir secara terbuka, misalnya melalui forum rutin atau papan pengumuman digital yang mengurangi kecurigaan dan asumsi negatif. Mendengarkan aktif dalam sesi individu atau feedback. Kepsek wajib mempraktikkan mendengarkan aktif. Ini bukan hanya menerima informasi, melainkan menunjukkan empati dan pengakuan terhadap kontribusi masalah staf. Manajemen konflik yang konstruktif. Kepsek harus mampu mengolah perselisihan agar menjadi konflik fungsional konstruktif sesuai pandangan kriteria dan Kreitner dan Knitsky tahun 2014. Diagnosis sumber konflik sebelum bertindak. Kepsek perlu menganalisis apakah konflik bersifat personal atau terkait tugas. Pendekatan kolaboratif mengikuti prinsip Stephen Covey 2004, sinergi win-win. Kepsek memimpin mediasi, mendorong pihak-pihak konflik untuk fokus pada kepentingan sekolah yang lebih besar, bukan kepada kepentingan pribadi, sehingga solusi yang ditemukan dapat diterima bersama dan memperkuat hubungan kerja. Pengambilan keputusan berbasis pemecahan masalah. Kepsek efektif menggunakan pengambilan keputusan sebagai instrumen pemecahan masalah. Keputusan rasional merujuk pada model rasional Simon 1960. Kepsek memastikan keputusan penting, misalnya penetapan kebijakan kedisiplinan baru, didasarkan pada data, misalnya data pelanggaran, yang melalui analisis akar masalah, bukan sekedar intuisi. Partisipasi. Kepsek harus menerapkan keputusan partisipatif, melibatkan perwakilan guru dan staf dalam proses analisis.
dan penentuan alternatif solusi. Keterlibatan ini mengingatkan akuntabilitas dan komitmen staf terhadap pelaksanaan keputusan karena mereka merasa menjadi bagian dari solusi. Kesimpulan, berdasarkan analisis teoritis dan pembahasan mendalam dalam makalah ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kepala sekolah atau KEPSEK dalam mengajukan mutu sekolah adalah hasil dari integrasi yang harmonis antara kompetensi, profesional, kinerja operasional, dan keterampilan interpersonal. Kompetensi dan profesionalisme staf, efektivitas dan efisiensi kerja, manajemen personalia. Saran bagi kepala sekolah, pengembangan kompetensi terus tingkatkan kompetensi manajerial dan supervisi melalui forum MGMP, MKKS, dan pelatihan kepemimpinan. Terapkan sistem coaching dan mentoring kepada guru sebagai bagian integral dari tugas supervisi, bukan hanya evaluasi. Penguatan komunikasi, selenggarakan forum komunikasi rutin, misalnya kopi pagi kepala sekolah, untuk menjamin umpan balik dua arah dan secara aktif memimpin sesi resolusi konflik agar tidak berlarut-larut. Budaya efisiensi, terapkan sistem manajemen informasi sekolah SMIS yang terintegrasi untuk mengurangi beban administrasi manual guru sehingga waktu guru dapat dialokasikan lebih banyak untuk perencanaan pembelajaran dan pengembangan diri. Bagi guru dan tenaga pendidikan, tingkatkan inisiatif profesional dengan aktif berpartisipasi dalam komunikasi, belajar dan mencari solusi menjadi terhadap masalah yang dihadapi. Terapkan prinsip akuntabilitas dalam pekerjaan sehari-hari dan komunikasi secara proaktif dengan KEPSEK atau rekan kerja untuk mencegah miskomunikasi. Bagi dinas pendidikan, sediakan program pelatihan bagi KEPSEK dan yang fokus pada keterampilan interpersonal dan manajemen konflik berbasis kasus nyata di lingkungan sekolah. Membangun instrumen evaluasi kinerja KEPSEK yang tidak hanya mengukur capaian fisik tetapi juga kualitas manajemen personalia dan iklim kerja organisasi. Demikian presentasi teman-teman. Saatnya memberikan saran dan masukan dalam bentuk berdiskusi. Terima kasih. Demikian presentasi saya ucapkan banyak terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.